Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dwi Indarwati. Di sini saya akan membahas mengenai tugas saya yaitu pada topik 3 demonstrasi kontekstual, yaitu mengulas asesmen di ruang kelas. Di sini mata pelajaran yang digunakan adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada kelas 4 yaitu pada fase B. Kemudian capaian pembelajaran berdasarkan elemen, yaitu Pancasila, peserta didik mampu memahami dan menjelaskan makna sila-sila Pancasila, serta menceritakan contoh penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan perkembangan dan konteks peserta didik. Peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pada tujuan pembelajaran di modul ajar, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi kebutuhan baik secara individual maupun kolektif. Yang kedua, peserta didik dapat memberikan contoh kebutuhan baik secara individual maupun kolektif. Selanjutnya, materi ajar per topik yaitu saling membantu satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan baik secara individual maupun kolektif. Di sini jenis asesmen yang digunakan adalah asesmen formatif. Bentuk asesmennya adalah soal tertulis. Bagian dalam asesmen yang sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik adalah ada pada asesmen yang diberikan oleh guru. Pertanyaan yang diberikan relevan dengan tingkat pemahaman dari peserta didik. Menurut teori Piaget, tahap operasional konkret yaitu pada usia 7-11 tahun. Mereka akan menunjukkan penalaran yang lebih logis dan konkret. Mereka bisa memahami bahwa peristiwa tidak selalu berkaitan dengan mereka, dan bahwa orang lain juga mempunyai sudut pandang yang berbeda. Akan tetapi, mereka belum bisa melakukan hal yang sama untuk konsep abstrak. Misal saja melalui pertanyaan, apa saja gotong royong yang ada di tempat tinggal kalian? Dari hal tersebut, peserta didik dapat menjawab dengan baik karena sesuai dengan apa yang mereka alami. Kemudian, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik? Jelaskan. Menurut saya, peserta didik diberikan kebebasan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru pada saat itu tentang mainan tradisional yang membutuhkan kerjasama atau gotong royong yang ada di daerahnya masing-masing. Yang kedua, bagaimana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Jelaskan. Menurut saya, pada bagian asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik adalah tingkat kesulitan tugas. Tingkat kesulitan tugas dan dalam asesmen sudah sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Jika tugas terlalu sulit ataupun terlalu mudah, maka tugas tersebut tidak mencerminkan dengan baik kemampuan akademik peserta didik. Bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka? Dan di sini menurut saya, umpan balik untuk proses pembelajaran dilakukan setelah pembelajaran selesai, yaitu melalui refleksi secara lisan tentang pembelajaran yang dilakukan hari ini, kemudian perasaan mereka setelah melaksanakan kegiatan hari ini, dan juga kesulitan yang mereka hadapi dalam mengerjakan tugas kelompok. Kemudian, jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Tuliskan pendapatmu secara lengkap. Nah, di sini menurut saya, jika saya menjadi guru di kelas, yang ingin saya tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakter peserta didik. Serta kemampuan peserta didik adalah merancang asesmen dengan memasukkan unsur budaya dalam soal, sehingga peserta didik tidak akan kehilangan budayanya sendiri. Selain itu, saya ingin mengembangkan asesmen dengan melibatkan perkembangan zaman, yaitu memanfaatkan teknologi dengan memperhatikan aspek perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakteristik peserta didik. Hal ini dilakukan untuk dapat mengikuti perkembangan zaman.
Nah, di sini saya melakukan sebuah perbaikan pada asesmen modul ajar sebelumnya, yaitu yang pertama, pada asesmen belum ada asesmen diagnostik. Nah, di sini alangkah baiknya jika ada asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik terbagi menjadi dua, yaitu non-kognitif dan kognitif. Manfaat asesmen diagnostik ini adalah untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran, gaya belajar peserta didik, dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam proses pembelajaran. Nah, yang pertama di sini ada contohnya diagnostik non-kognitif. Asesmen diagnostik non-kognitif di awal pembelajaran dilakukan untuk menggali hal-hal yang meliputi kesejahteraan psikologi peserta didik, sosial emosi, aktivitas peserta didik selama belajar di rumah, kondisi keluarga, dan pergaulan peserta didik, gaya belajar, karakter, dan minat peserta didik. Nah, berikut contohnya ada kenali aku lebih dekat. Kemudian yang B ada diagnostik kognitif. Nah, di sini berhubungan dengan pengetahuan, kita menggali pengetahuan awal dari peserta didik. Yang pertama ada, apa saja contoh budaya gotong royong di daerah tempat tinggal kalian? Kemudian, apakah ada budaya saling tolong-menolong di daerah tempat tinggal kalian? Mengapa kita diperintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan kita tidak boleh menolong dalam berbuat kejahatan? Yang keempat ada, mengapa dalam menjalani kehidupan manusia harus saling membantu satu sama lain? Yang kelima ada, mengapa antar sesama manusia harus memiliki sifat tolong. Pada lembar soal LKPD terdapat poin yang belum sesuai dengan tujuan pembelajaran pada modul ajar. Oleh karena itu, saya sesuaikan dengan tujuan pembelajaran seperti pada modul pembelajarannya. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Yang pertama ada peserta didik dapat mengidentifikasi kebutuhan baik secara individual maupun kolektif. Indikator asesmennya dan menjelaskan pengertian dari gotong royong. Instrumen penilaiannya ada uraian, levelnya ada C1, nomor soal dan nomor 1. Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat memberikan contoh kebutuhan baik secara individual maupun kolektif. Indikator asesmennya ada menyebutkan 4 manfaat dari gotong royong, instrumen penilaiannya uraian, levelnya T1, nomor soal nomor 2. Kemudian memberikan contoh permainan sederhana yang membutuhkan kerjasama. Instrumen penilaiannya uraian, levelnya C2, nomor soal nomor 3. Selanjutnya, memberi contoh manfaat kerjasama dalam permainan. Instrumen penilaiannya ada uraian, levelnya C2, nomor soal nomor 4. Selanjutnya, memberi contoh manfaat kerjasama dalam permainan. Instrumen penilaiannya adalah uraian, levelnya C2, nomor soal nomor 4. Yang terakhir ada menganalisis kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. Instrumen penilaiannya ada uraian, levelnya C4, nomor soal nomor 5. Nah, berikut contoh lembar kerja peserta didik. Ada nama, kelas, kemudian ada soal 1-5, kemudian ada kunci jawaban dan pedoman perskoran. Untuk soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan gotong royong? Ya, jawabannya adalah sikap bekerja sama, tolong-menolong, dan saling berbagi dalam menyelesaikan sesuatu hal atau sesuai dengan kebijakan guru. Di sini skornya 10. Kemudian nomor 2, sebutkan 4 manfaat gotong royong. Yang pertama ada meringankan pekerjaan akan cepat selesai, menjalin kerukunan hidup bermasyarakat, mempererat rasa persaudaraan, atau sesuai dengan kebijakan guru. Nah, di sini skornya adalah apabila menjawab 4 jawaban dengan benar, maka skornya 40. Apabila menjawab 3 jawaban dengan benar, skornya 30. Apabila menjawab 2 jawaban dengan benar, maka skornya 20. Apabila menjawab 1 jawaban dengan benar, maka skornya 10. Dan apabila tidak menjawab atau jawaban salah, maka skornya 0. Yang ketiga, sebutkan permainan sederhana yang membutuhkan kerjasama, yaitu gobak sodor atau sesuai dengan kebijakan guru. Di sini skornya 10. Yang keempat, sebutkan 2 manfaat kerjasama dalam permainan. 1. Melatih kekompakan dengan anggota kelompok. Yang kedua, mempererat keakraban bersama teman atau sesuai dengan kebijakan guru. Nah, apabila menjawab 2 jawaban dengan benar, maka skor 20. Dan apabila menjawab 1 jawaban dengan benar, maka skor 10. Apabila menjawab dengan jawaban salah
atau tidak menjawab, maka skor 0. Yang terakhir ada mengapa kerukunan dalam kehidupan harus dijaga? Jawabnya adalah karena merupakan perbuatan yang mulia dan membuat hidup bahagia atau sesuai dengan kebijakan guru. Nah, di sini skornya adalah 10. Apabila tidak menjawab, skornya 0. Kemudian perhitungan skor akhir menggunakan rumus skor diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100. Berikut ada rentang predikat nilai. A itu sangat baik, B itu baik, C itu cukup, D itu perlu bimbingan. Nah, di sini ada KKM satuan pendidikan ada 80, 75, 70, dan 65. Nah, di sini belum ada lembar soal evaluasi. Kemudian saya sempurnakan sebagai berikut. Yang pertama ada kisi-kisi soal evaluasi, tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi kebutuhan baik secara individual maupun kolektif. Indikator asesmennya adalah menjelaskan pengertian dari gotong royong. Instrumen penilaiannya uraian levelnya C1 nomor soal 1. Kemudian yang nomor 2, tujuan pembelajarannya ada peserta didik dapat memberikan contoh kebutuhan baik secara individual maupun kolektif. Indikator asesmennya ada menyebutkan 2 manfaat dari gotong royong. Instrumen penilaiannya ada uraian, levelnya C1 nomor soal 2. Kemudian memberikan contoh kegiatan gotong royong yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Instrumen penilaiannya ada uraian, level soal C2 yaitu nomor 3. Kemudian selanjutnya memberikan contoh permainan sederhana yang membutuhkan kerjasama. Instrumen penilaiannya ada uraian, level soal C2 nomor soal nomor 4. Yang selanjutnya menganalisis terkait permainan gobak sodor. Instrumen penilaiannya uraian, level soalnya C4 nomor soal nomor 6. Selanjutnya memberi contoh manfaat kerjasama dalam permainan. Instrumen penilaiannya uraian, levelnya C2 nomor soal nomor 5. Yang terakhir ada menganalisis kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. Instrumen penilaiannya ada uraian, level soal C4 nomor soal nomor 7. Nah, berikut contoh lembar kerja evaluasi. Berikut kunci jawaban beserta pedoman penskoran. Kemudian ada perhitungan skor akhir menggunakan rumus skor diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100. Kemudian ada rentang predikat, ada A sangat baik, B baik, C cukup, D perlu bimbingan.